Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, bersama Dr. Agus Susanto dan dengan Mbak Aulia. Nah, bahasan kali ini cukup menarik karena narasumber merupakan pelaku langsung. Nah, pelaku langsung apa? Jadi begini pemirsa ceritanya. Kita ketahui bahwa di suasana yang masih dalam kondisi pandemi seperti ini, beberapa aktivitas terpaksa dilakukan di rumah saja, termasuk kegiatan wisuda atau kelulusan. Nah, padahal wisuda ini kan menjadi sesuatu yang dinanti-nanti ya Pak ya. Dinanti-nanti. Kalau saya dulu loh Pak. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing nih. Iya, ini kan Pak Agus udah pernah wisuda 3 kali. Iya, enggak. Ya kan Pak? 2 kali, yang satu nggak ikut wisuda. Oh, yang satu nggak ikut wisuda Pak. Atau pandemi juga di Oke. Nah, nanti kita akan cerita nih, menurut Pak Agus, momen wisuda itu momen yang seperti apa sih Pak? Nah, gitu kan Pak. Terus kemudian nanti Mbak Aulia bisa cerita, kalau wisudanya di rumah perasaannya bagaimana gitu. Nanti kita juga sharing-sharing sebenarnya kalau wisuda ini suatu kegiatan yang apa sih, menguntungkan atau merugikan nggak kalau dipindah di rumah atau diselenggarakannya secara offline. Nah, untuk mengawalinya monggo Pak Agus, bagaimana terkait kegiatan wisuda ini Pak? Sebenarnya tidak hanya wisuda, pemirsa gini, ini kan kita berbicara dampak dari COVID-19, virus corona itu terhadap berbagai macam aspek kehidupan. Nah, yang kita bahas sekarang ini terhadap aspek dunia pendidikan, proses belajar mengajar. Nah, ini karena kita sendiri juga membimbing mahasiswanya kan Mas. Nah, jadi itu prosesnya bagaimana? Dan ternyata justru ini Mas, menurut saya dengan adanya virus corona COVID ini mendorong kita untuk lebih belajar lagi Mas. Jadi rajin lagi. Dipaksa. Kalau dulu main-main, sekarang nggak bisa Mas. Karena ya belajarnya pun online Mas. Wah, itu yang saya nggak terbayangkan Mas. Nah, jadi nanti dari proses belajarnya itu sangat membantu Mas. Jadi saya sama ini narasumber ini kan Mas, itu pun ujiannya di jalan Mas. Bahkan sebelum wisuda itu ujiannya juga sudah online ya Pak? Iya, ini kan pelajarannya online Mas. Wah, itu kan waktu merebaknya itu virus corona awal-awal itu, ini narasumber ini bareng saya Mas. Dari Bandung sampai Medan Mas. Itu di dalam mobil Mas. Nah, kan kalau kuliahnya jelas di dalam mobil Mas, bro minta berhenti Mas. Cari sinyal. Kenapa sih? Mau ujian katanya. Nah, ini ujian di jalan Mas. Ini cari sinyal. Sampai Sumatera Barat itu Mas. Itulah bayangannya. Kalau menurut saya pandangannya positif Mas. Berarti kan jarak dan waktu itu tidak membatasi untuk belajar kegiatan. Jadi orang lulusnya bisanya lebih cepat. Kan itu. Pokoknya menurut saya untungnya banyak Mas. Kenapa? Ya kan banyak, nanti contoh kawannya ini kan baru penelitian gini, belum selesai takut corona, udah diluluskan aja. Itu salah satu keuntungannya ya? Itu salah satu keuntungannya Mas. Kan nggak tega sih Mas, kan berbahaya ya kan. Ya ada kompensasinya sih. Iya betul. Jadi karena nanti terkait dengan masa studi dan lain sebagainya ya Pak ya. Ya kalau masalah wisuda nanti kita bahas Mas. Sekarang biar tanya pelaku langsungnya. Nah, ya itu yang merasa belajar di masa pandemi corona ini. Tanya Mas ini Mas. Nah ini gimana Mbak Aulia kemarin belajar, suasana belajar mungkin 1 semester ya? 1 semester full enggak? Setelah UTS ya, setengah semester belajarnya online. Nah terus bagaimana nih pengalamannya? Ujiannya apa gimana? Nyusun sidangnya, itu gimana itu? Ya jadi saya sendiri gitu ya mengalami proses kelulusan di tengah pandemi seperti ini. Pertama memang setengah semester tuh kemarin, dan sebelum itu juga belajarnya tuh online gitu kan. Jadi para dosen biasanya memberikan kuliah secara online, lalu kita itu tidak bertatap langsung, namun bisa berinteraksi gitu dengan dosennya, misalnya melalui webinar seperti itu. Dan mungkin lebih mudahnya belajar online itu kita bisa lebih santai gitu mungkin belajarnya, lalu bisa lebih santai, mungkin jadi bisa berpikir lebih mengalir gitu kali. Tetapi mungkin memang ada kendala-kendala yang dihadapi seperti sulitnya, kok misalnya
langsung koneksinya sulit gitu kan, padahal susah sinyal. Jadinya materi-materi pelajaran itu tidak tersampaikan dengan jelas. Nah itu bisa sedikit merugikan. Yang jelas jadi mahal orang tuanya Mas. Ya. Menyediakan kuota internet itu ya. Kuota juga bisa. Bisnis pasang internet semakin laris. Oh iya. Iya. Terus apanya gimana waktu penelitian untuk kalau penelitiannya gimana Mbak itu Mbak? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya saya sendiri gitu, yang penelitiannya basicnya itu melakukan di lab, di laboratorium. Kan di lab basah gitu ya? Iya, di lab. Jadi memang penelitiannya dicukupkan dengan data yang didapatkan sebelum adanya lockdown seperti itu. Dan mungkin kita nggak ada lockdown, PSBB. Ya, PSBB. Dan mungkin untuk beberapa fakultas ataupun jurusan ada sedikit keringanan untuk dapat melakukan misalnya studi literatur untuk melengkapi dari penelitian tersebut. Dari data yang diperoleh sudah cukup, terus nanti ditunjang dengan data-data dari data sekunder, terus tinjauan dari referensi-referensi yang lain ya Mbak. Iya benar. Tapi jadi itu kan yang IPA Mas. Iya Pak. Ya kalau IPS kan nggak ada itu ya nggak ada pengaruhnya Mas, ya kan nggak ada apalagi penelitian sosial. Iya, bahkan kalau kita pakai kuesioner bisa langsung online gitu disebarkan lebih cepat Mas. Iya. Nah, tapi itu tadi Mas, memang tergantung penelitiannya. Oh iya Pak. Jadi kalau cara memandangnya itu karena ada kawan kita itu. Iya Pak. Penelitian jadi terhalang karena memang harus ngambil sampel di harus jauh-jauh ke ya, lapangan. Jadi itu pun dibatasi. Naik pesawat terus diuji swab, rapid test. Nah itu jadi terhalang. Itulah beberapa kendalanya yang ada di dunia pendidikan tadi. Jadi kalau yang masih terkendala mohon bersabar ya Pak. Iya. Jadi terus ini coba kalau itu udah proses belajarnya. Terus sidangnya bagaimana itu Mbak? Nyusun skripsinya gimana? Ya, jadi karena online nih kemarin. Jadi kalau misalnya mau sidang pasti ada bimbingan dengan dosen gitu kan. Nah, bimbingannya pun dilakukan secara online, bisa melalui via Zoom atau yang lain-lain gitu. Ya memang sedikit terbatas gitu karena yang bisa dikonsultasikan juga banyak dan mungkin dosen juga kebetulan juga nih SITH itu karena basicnya mikrobiologi gitu kan, banyak yang ingin bekerja sama tentang COVID ini, jadi mungkin dosen-dosennya juga banyak yang sibuk untuk bisa berkontribusi juga seperti itu. Nah lalu pas sidangnya nih, nah sidang ini juga online gitu kan, yang bikin deg-degan nih, gimana nih ya koneksi internetnya kalau pas sidang nanti tiba-tiba bisa aja putus di tengah-tengah gitu kan. Nah, tapi bukan malah keuntungan. Jadi ada pertanyaan gitu kan, sengaja dimatiin dari jawabannya. Mas, itu gini, aku nonton video ada yang lucu gitu. Ada waktu dia kan dites gitu, dia jawabnya apa? Pura-pura internetnya sinyalnya padahal dia nggak bisa. Gara-gara gini kan, sinyalnya jelek, nggak bisa jawab. Ada gitu. Tapi apa Mas yang terjadi? Di belakang kucingnya lewat. Aduh, ketahuan. Kucingnya lancar dia cuma meong. Ini saya kata ya itu ini kejadian benar ini Mas. Tapi Mbak Aulia nggak kayak gitu kan? Enggak dong. Enggak, dia cuma ditulisi Mas, di kamar dulu. Jangan ada suara berisik. Harap tenang ada ujian. Nah, itu yang kita suka dukanya. Iya, tapi keuntungannya sih emang lebih karena tidak tatap muka dengan langsung gitu ya, lalu tidak berdiri. Biasanya kan sidang berdiri, dihadapkan dengan dosen-dosen gitu. Memberi presentasi. Iya, jadi deg-degannya mungkin memang agak lebih berkurang, tapi tetap deg-degan. Itu memang ada itu Mas, ilmu menghadapi dosen itu jadi berkurang ilmunya. Kan supaya tambah itu ada ilmunya itu, jadi nggak dapat lah Mas. Ilmu menghadapi dosen galak ini ya kan. Itu. Berarti wisudanya belum ya ini ya? Nah, wisudanya memang belum diputuskan sih dari. Masih belum diputuskan. Tapi selama COVID ini di kampus pun kegiatan wisudanya bagaimana? Ada yang sudah ada wisuda atau belum?
Jadi kemarin memang ada wisuda April. Jadi kalau misalnya di ITB itu ada 3 kali wisuda Iya. April, Juli dan Oktober. Ah. Nah wisuda April juga terdampak COVID gitu kan Ah. kemarin. Nah itu ditiadakan gitu Oh, wisudanya. ditiadakan. Ya, jadi kalau misalnya Juli kemungkinan besar seperti itu, tapi belum ada Oh, putusan. masih belum ada Iya. keputusan ya. Oke. Kita tunggu saja nanti. Kalau kita sudah pernah lihat kan beberapa universitas melakukan wisuda online ya Pak ya. Tapi rencananya sih ada acara online, Online. Oh, gitu. iya. Ya. Berarti nanti 2 kali lah, online dan offline-nya juga ada. Iya. Iya. Tapi itu tadi sampai wisuda dong Mas. Tapi Iya, tadi Pak. tanya saya. Memang kalau yang paling apa itu S1 Mas. Ya, yang paling ini ya Pak ya. Yang paling berperan Oh, apa itu? Karena nanti wisuda didampingi pacarnya. Waduh, Kan gitu ya kan. Mas? damping wisuda. Iya. Terus makanya kalau saya yang sudah dulu yang pernah dulu itu kadang yang ketiga karena situasi saya milih nggak wisuda Mas. Mungkin sudah bentrok dengan pekerjaan ya Pak ya, prioritasnya itu, sudah prioritasnya udah beda. Iya, Pak. Sudah nggak heboh kali lah Iya, Mas. Kira-kira. Oh, oke. Jadi kesimpulan Mas. Iya Pak. Oh. Jadi kesimpulannya bahwa Menurut Mas Dika dulu juga. Oh, Mas menurut Dika saya, ya, Pak. Itu masa ini gimana? Dunia benar adanya COVID ini menguntungkan atau merugikan? Menurut saya juga ada menguntungkannya dan ada merugikannya juga Pak. Untuk menguntungkannya sekarang ini bahwa semangat belajar itu jadi tinggi karena kita belajar online itu merasa lebih diawasi Pak. Karena di depan kamera seakan-akan kan kita diawasi. Oh. Meskipun beberapa keuntungan yang lain jadi lebih efisien Pak. Oh iya. Jadi kuliah itu kalau biasanya kan 2 kali 45 menit atau 55 menit. Nah, ini kan sekali pertemuan mungkin cuma 30 menit. Karena apa? Ya sudah yang disampaikan itu pertanyaan langsung tugas gitu Pak. Jadi Oh, iya. lebih efisien, lebih padat dan lebih fokus gitu Iya. menurut saya. Setuju Mas. Iya. Efisiennya sampean di rumah nggak usah transportasi biaya Ya, transport nggak ya, ada. betul. Iya kan? Itu kelebihannya. Iya. Terus kemudian kerugiannya ya mungkin nanti kalau misalkan ini Pak, lebih ke bagaimana sih pekerja-pekerja yang ada di kampus, di unit pendidikan itu Nah. terdampak. Jadi misalnya dari kantinnya, terus yang bersih-bersih. Oh, Jadi iya. kan ketika sarana itu sudah dibangun, terus kemudian organisasi sudah ada, terus kemudian sistemnya berubah kan beberapa memang ada terdampak. Nah, itu yang mungkin harus segera dipikirkan gitu. Bagaimana untuk memfasilitasinya. Ya, kalau menurut pelaku sendiri Mbak Aulia coba. Ya, jadi memang sama seperti Mas Dika, ada keuntungannya, ada kerugiannya. Keuntungannya ialah karena ini semuanya online, banyak sekali kesempatan kita bisa belajar Oh. lebih karena banyak yang membuka webinar-webinar Ya. atau training-training online Dan gratis. dan gratis bener. Terus pembicaranya juga keren-keren. Yang top-top ya. Iya, yang mana kalau misalnya offline itu Belum tentu kita bisa ya ikut. belum tentu bisa ikut. Harus ke tempat sini, tempat sana, tempat situ gitu kan. Kalau ini kita bisa langsung join aja gitu dan gratis, itu keuntungannya. Tapi kerugiannya seperti tadi, hal-hal yang harus kita kerjakan memang ke suatu tempat atau secara offline gitu, itu tidak bisa dilakukan dan biasanya menghambat pekerjaan gitu. Ada lagi nih Pak. Aku dulu. Kerugiannya Pak. Aku Oh, Bapak dulu. udah sampai dulu dah. Nah, kerugiannya ini tapi untuk Pak Agus. Jadi harus nyusun jadwal karena banyak yang menghubungi. Iya, Pak ya. Ya, saya mau Semoga, Pak. ya, kalau saya melihat situasi itu kan gini Mas. Ya perubahan itu harus diikuti. Betul. Ya kita tidak untung tidak rugi ya. Itulah apa yang ada itu ya dilaksanakan. Iya, Pak. Ya mudah-mudahan yang penting kita mengikuti perubahan itu yang ada Mas. Jadi kalau saya melihat dunia online webinar apa itu ya itulah apa yang sekarang. Memang Mas ya kalau dihitung rugi tanda petik ya gini saya ada juga Mas. Biasanya diundang ke sono misalnya ke mana Mas? Ke Malang. Ke Bogor, ke Jogja. Sana itu kan jadi bisa jalan-jalan. Iya, betul. Nah, sekarang jalan-jalannya virtual Mas. Ya. Jadi kalau kesana kan enak juga Mas. Iya. Itu salah satu yang iya, Mas. Nah itu tadi betul di tahun ya. Sekarang banyak webinar ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh dengan mudah, dengan murah dan efisien Mas. Iya, Itulah dunia memang harus begitu. Makanya ya semua supaya maju kan Mas. Iya, betul. Nah itu jadi itulah dampak COVID-19 virus corona di dunia pendidikan. Pendidikan. Artinya terakhir kesimpulannya bahwa kita semua harus
beradaptasi ya Pak. Betul. Ya. Wah, kira-kira itu. Jadi untung rugi tetap ada, yang penting kita terus beradaptasi. Sip. Oh. Sip. Oke. Sampai Terima kasih banyak. menyimpulkannya. Oke, Ya, Mas ya. terima kasih banyak Pak Agus, Mbak Aulia. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.